Mas Ken juga kabarnya sudah punya data, mungkin nanti bisa ditunjukkan ada data-data yang Mas Ken bawa ini untuk bisa melaporkan kepada Barreskrim mengenai adanya pondok pesantren ini. Tapi mungkin nanti setelah jeda Mas Ken bisa jelaskan kepada pemirsa juga seperti apa. Kami segera lihat juga di layar kaca sudah kami tayangkan bagaimana pernyataan dari Prof. Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Saya sudah sampaikan ke Kapolri, yaitu yang dimaksud adalah laporan-laporan mengenai Al Zaitun yang masuk ke Polda, salurkan ke pusat biar Barreskrim yang menanganinya. Nah, ini mungkin juga salah satu langkah yang diambil oleh Mas Ken yang mungkin juga akan melaporkan kepada Barreskrim, dan bukan Mas Ken saja, ada beberapa upaya dari berbagai pihak melaporkan apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Tapi sebelum kita bahas soal berkas yang Mas Ken bawa, Mas Ken, bagaimana melihatnya ada upaya resistensi yang begitu besar dari Panji Gumilang terhadap MUI ini? Ya, hanya masalah level, tidak selevel, tidak setara, atau ada hal lainnya sebenarnya kalau menurut Mas Ken? Ya, tahun 2002 kan yang mengadakan penelitian MUI. Dan sebenarnya dulu kami berharap ada fatwa. Tapi itu juga membuat Panji Gumilang panik pada saat itu. Karena yang hasilnya sudah jelas ada hubungan antara NI dan Al Zaitun. Dan itu disangkal sama Panji Gumilang. Disangkal bahwa MUI nggak pernah kok datang ke Al Zaitun, penelitian itu bahasanya bodong lah gitu kan. Itu disangkal semua, dan itu pola takiyahnya, dia menyembunyikan jati dirinya tuh kelihatan banget. Jadi seolah-olah ya ini hanya akal-akalan MUI gitu kan, sehingga hasil penelitiannya waktu itu pun tidak dipublish gitu kan. Walaupun setelah penelitian kita saat itu tahu ada politik besar pada saat itu. Ada penggelembungan suara juga di Al Zaitun ke salah satu politik. Nah, ini mungkin juga terkait kenapa juga tidak dipublish pada saat itu penelitiannya dari MUI maupun dari Kementerian Agama. Ada 2 kali waktu itu kalau nggak salah, dari MUI dan Kementerian Agama. Cuman ya alhamdulillah hari ini semua kebuka ya, dengan adanya berita yang meluas. Masyarakat melihat. Dulu kita sampaikan fakta-fakta yang ada, kita dibilang orang gila, ya, kamu orang iri ya, kamu sakit hati ya. Yang mengatakan itu siapa? Ya orang-orang masyarakat, nggak mungkin lah pesantren begitu gitu kan. Nah, sekarang yang Mas Ken sampaikan 20 tahun yang lalu ternyata benar gitu. Sekarang terjadi. Yeah. Tapi kami melihat bahwa ya ini kan bagi kami bukan pekerjaan, ini kehidupan kami. Kami bisa keluar, bisa terima masyarakat, ini udah bersyukur. Banyak kawan-kawan saya yang keluar, mohon maaf, ada yang stres, depresi, bahkan yang gila tuh banyak. Karena tidak bisa kembali kepada masyarakat. Ada juga yang masyarakat melihat, ini orang sudah radikal loh, mau balik nggak diterima. Ada kawan saya yang diusir dari rumah. Padahal ini belum jadi teroris loh, baju hanya radikal ngerekrut orang-orang di sekitarnya. Diusir dari rumah, nah ini juga menjadi persoalan. Makanya ya yang kami lakukan bagaimana kami juga mengedukasi masyarakat, ini memang virus, bisa menimpa siapa saja, tidak pandang sisi usia, pendidikan, dan profesi. Namun kalau orang sudah merasa bersalah, dia pengen kembali kepada masyarakat, ya jangan ditolak. Bagaimana mereka supaya bisa kembali, supaya bisa membaur kepada masyarakat. Itulah kenapa Mas Ken juga melakukan pembinaan dengan membuka NII Crisis Center. Betul. Tapi Mas Ken, kita lanjutkan kembali. Berkas yang Mas Ken bawa ini apa? Dan rencananya kabarnya akan melaporkan dari Panji Gumilang atau Pondok Pesantren ini? Ya, bukti-bukti sudah kita siapkan. Ini rilis saja sama surat kuasa tadi barusan saya ambil. Jadi tujuan kami melaporkan sebenarnya bukan hanya untuk menghentikan langkah Panji Gumilang, tapi kita mendukung dan mendorong pemerintah untuk menegakkan keadilan. Ini ada yang salah, jangan sampai ini ada terjadi pembiaran. Bahkan kalau terus dibiarkan nanti ada chaos. Nah, ini juga akan dimanfaatkan juga oleh kelompok-kelompok radikal, bahkan yang sudah mengarah kepada terorisme. Mereka nunggu momen itu. Apalagi di 2024, ini mohon maaf, kelompok radikal, apalagi kelompok NI sekarang sudah gabung dengan Khilafah, merasa tepat 1 abad setelah mereka runtuh 1924 Turki Utsmani, dan mereka yakin akan bangkit di Indonesia 2024, tepat dengan pesta demokrasi di negara kita. Baik, tindakan apa dari Ponpes ini yang Mas akan laporkan? Ini jelas sudah masuk ke penodaan agama. Karena kemarin yang kita lihat hanya makan sama baca bismillah, itu sudah masuk pasal. Nah, ini yang sudah ngaco sedemikian rupa. Mekah, yang ibadah di sana nggak perlu katanya, cukup Indramayu. Terus ya, banyak ibadah-ibadah seperti mazhab-mazhab, termasuk sholat belum diwajibkan. Ini juga merupakan ajaran-ajaran yang aneh. Kalau mereka bicara tentang kurikulum Kemenak,
Apakah Kemenak juga pernah mengajarkan sholat seperti Al Zaitun, ibadah haji ya di Al Zaitun? Baik. Ya itu yang juga kita sampaikan. Ini sudah penyimpangan dan di samping itu juga kegaduhan. Ini seperti halnya dulu kita dengar Khilafatul Muslimin yang hanya konvoi khilafah. Ini kena pasal kegaduhan. Dan menurut saya ini sudah sangat-sangat lebih daripada Khilafatul Muslimin sehingga tidak ada alasan untuk aparat untuk menindak. Karena kita juga berharap ya ini sudah lengkap lah dan kita berharap negara memberikan rasa adil, memberikan kehadiran kepada masyarakat supaya konflik ini, permasalahan ini segera selesai. Baik, melaporkan dua hal itu, penodaan terhadap agama Islam dan juga membuat kegaduhan. Baik Prof, mungkin terakhir penutup dari perbincangan ini. Prof sudah menjelaskan kalau memang Panji Gumilang tidak mau kembali memenuhi panggilan dari MUI, apa yang sudah atau langkah disiapkan sudah dijelaskan tadi. Tapi berikutnya Prof, adakah kemudian upaya untuk bisa membawa ini semua ke jalur hukum? MUI tidak punya kewenangan untuk membawa ke jalur itu. Karena seperti yang sering saya sampaikan di media, bahwa kewenangan MUI itu dalam soal pemahaman keagamaan. Jadi MUI itu posisinya sebagai himayatul ummah, penjaga umat, dan yang dijaga itu terutama masalah akidahnya. Ya. Akan mengeluarkan fatwa mungkin terkait hal ini? Ya, MUI hanya maksimal mengeluarkan fatwa. Kemudian di samping mengeluarkan fatwa tentu saja kalau ada temuan-temuan lain di lapangan yang kebetulan memang sampai ke tangan tim, paling direkomendasikan ke pihak-pihak terkait, disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Itu yang bisa disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi memang nyatanya semua pihak sedang menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Betul, menunggu itu. Nah, ini butuh proses apa lagi yang harus dilakukan, Prof, sampai kemudian fatwa itu keluar? Iya, sampai meyakinkan betul ada poin-poin yang terkait dengan persoalan kriteria yang 10. Ini yang sedang diolah oleh tim. Ya, mana yang terkait dengan kriteria yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai kriteria 10. Baik. Nah, tapi dalam penentuan fatwa, jika ada satu saja yang tersangkut kriteria yang 10 itu sudah bisa dikeluarkan fatwanya itu. Baik. Ya. Jadi kita akan terus menanti ya Prof ya, karena saat ini juga masih terus digodok mengenai hal itu, masih dianalisa. Ya, tim sedang bekerja ya luar biasa untuk meyakinkan bahwa pasal-pasal yang terkait dengan kriteria 10 itu ada pada Panji Gumilang. Baik, ya. Prof, terima kasih sudah hadir, meluangkan waktunya dan juga memberikan penjelasan kepada masyarakat. Mas Ken, terima kasih sudah berbagi cerita. Ini juga menjadi pelajaran dari masyarakat. Masyarakat juga menjadi lebih tahu, bahwa seperti itulah sebenarnya yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, karena memang Mas Ken mengalaminya sendiri. Terima kasih sekali lagi Mas Ken dan juga Prof Utang. Dan pemirsa, setelah jeda kami bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana ibadah ataupun juga puncak ibadah haji setelah yang berikut ini.